Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kotrinada dengan NIM 050149525 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pertama, awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Peristiwa kunci adalah pembentukan kabinet presidensial pertama dari Konstitusi RIS pada 1949 yang mengakui Pancasila sebagai fondasi. Meski ada desentralisasi kekuasaan ke negara-negara bagian untuk menjaga persatuan di tengah tekanan Belanda. Yang kedua, ada RIS atau Republik Indonesia Serikat pada 1949 sampai 1950. Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949 mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dasar, tetapi dengan struktur federal. Peristiwa penting adalah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949 yang memuji ketahanan Pancasila dalam menyatukan wilayah yang terpecah. Yang ketiga, ada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Soekarno mengembalikan Undang-Undang 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Peristiwa kunci adalah pidato Soekarno tentang Manifold Justice 1960 yang mengintegrasikan Pancasila ke dalam kebijakan nasional, meski sering digunakan untuk konsolidasi kekuasaan pribadi. Yang keempat, ada Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Pancasila dijadikan asas tunggal melalui TAP MPR nomor 27 1968. Peristiwa penting adalah pembentukan P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila 1978 dan TAP MPR nomor 2 1978 yang menekankan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi digunakan untuk membenarkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Yang kelima, ada reformasi dari 1998 hingga sekarang. Amandemen Undang-Undang 1945 memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dengan menambahkan hak asasi manusia. Peristiwa kunci adalah jatuhnya Soeharto pada 1998 dan reformasi konstitusi yang menggeser otoritarianisme ke demokrasi, menjadikan Pancasila lebih inklusif. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Ketuhanan yang Maha Esa. Di Orde Baru, P4 menekankan toleransi agama untuk mencegah ekstremisme, sementara di reformasi, amandemen Undang-Undang 1945 memperkuat kebebasan beragama, mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman spiritual. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Awal kemerdekaan dan RIS menunjukkan penghormatan martabat manusia melalui pengakuan kedaulatan. Sedangkan reformasi memperkuat hak asasi, menolak pelanggaran seperti di demokrasi terpimpin. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Konstitusi RIS dan pengendalian Undang-Undang 1945 di demokrasi terpimpin menekankan kesatuan nasional di tengah ancaman disintegrasi seperti di awal kemerdekaan. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Reformasi membawa transisi ke demokrasi elektoral dengan amandemen yang memperkuat parlemen berbeda dari konteks sentral di Orde Baru. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orde Baru fokus pada pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan, sementara reformasi menekankan redistribusi kekayaan melalui kebijaksanaan sosial, mengatasi ketimpangan masa lalu. Pelajaran dari relevansi bagi generasi muda. Dari perkembangan ini, saya belajar bahwa Pancasila bukan dogma
statis, melainkan alat adaptif untuk menghadapi krisis seperti bagaimana ia bertahan dari federalisme, hingga demokrasi reformasi. Pelajaran utamanya adalah pentingnya fleksibilitas ideologi untuk menjaga stabilitas tanpa kehilangan esensi seperti transisi dari otoritarianisme Orde Baru ke inklusivitas reformasi. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai ini relevan dalam era disrupsi digital dan globalisasi. Misalnya, kita bisa menerapkan persatuan dan kerakyatan untuk membangun gerakan sosial seperti kampanye anti korupsi atau advokasi lingkungan, menggunakan musyawarah online untuk menyatukan suara muda. Ini mencegah polarisasi seperti yang terjadi jika nilai-nilai ini diabaikan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.